Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofal Jamil dengan NIM 24010303047. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan saya terkait banjir yang ada di Sumatera. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir besar terus berulang kali di berbagai wilayah Sumatera. Dari Aceh hingga Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Setiap musim hujan datang, cerita yang sama akan terjadi berulang kali. Kerugian ekonomi, trauma sosial, dan duka mendalam akibat nyawanya melayang. Bagi sebagian orang, banjir merupakan takdir dari alam. Hujan turun, sungai meluap, lalu surut seolah semuanya selesai. Tetapi, bagi warga yang terdampak, banjir bukan sekedar peristiwa sesaat. Ia meninggalkan luka panjang, kehilangan mata pencarian, rusaknya lahan pertanian, dan secara ketidakpastian yang terus membayangi bagi mereka. Video ini akan mengajak kita melihat banjir di Sumatera bukan hanya sebagai bencana alam, tetapi sebagai persoalan sosial, ekologis, dan politik yang sangat terkait. Berdasarkan data dari BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi paling sering terjadi di Indonesia. Dan Sumatera termasuk salah satu wilayah dengan intensitas kejadian yang tinggi. Dalam beberapa terakhir, frekuensi dan luasan banjir di provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara dan Jambi terus meningkat, terutama saat musim hujan. Ribuan hingga ratusan ribu warga terdampak setiap tahunnya, dengan kerusakan yang tidak hanya pada rumah, tetapi juga sekolah, jalan, jembatan, dan lahan pertanian. Meski curah yang hujan yang ekstrim meningkat, dampak banjir tidak merata. Wilayah dengan tutupan hutan yang baik relatif lebih tahan. Sementara daerah dengan alih fungsi lebih tinggi justru mengalami banjir lebih cepat dan lebih parah. Hal ini menunjukkan bahwa banjir di Sumatera bukan hanya persoalan hujan, tapi juga persoalan kelola ruang dan lingkungan. Dalam perspektif perubahan iklim, hujan ekstrim ini terjadi lebih sering dan intensitas yang lebih tinggi. Kenaikan suhu global membuat atmosfer mampu menampung lebih banyak uap air. Akibatnya, ketika hujan turun, volume bisa jauh lebih besar dalam waktu yang singkat. Fenomena ini menjelaskan mengapa hujan deras yang dulu tergolong jarang, kini menjadi lebih sering terjadi. Perubahan pola musim hujan juga membuat hujan turun tidak menentu, sehingga sistem sungai dan drainase tidak memiliki cukup waktu untuk beradaptasi. Para ahli lingkungan menegaskan bahwa satu faktor utama yang mempengaruhi banjir di Sumatera adalah kerusakan hutan di wilayah hulu sungai. Hutan secara alami berfungsi sebagai sistem pengatur air. Akar pohonnya membantu menyerap dan menyimpan air hujan, sementara lapisan tanahnya untuk menahan limpahan air agar tidak langsung mengalir ke sungai. Ketika hutan ditebang untuk kepentingan pertambangan, perkebunan, skala besar, atau pembukaan lahan lainnya, fungsi alami tersebut hilang. Tanah menjadi lebih padat dan tidak terbuka sehingga air hujan yang turun tidak sempat meresap. Akibatnya apa? Air mengalir cepat di permukiman, masuk ke sungai dalam waktu singkat, dan meninggalkan resiko banjir bandang yang di wilayah hilir. Selain meningkatkan debit air, deforestasi juga menyebabkan erosi tanah, deforestasi tanah, dan lumpur tanah dan lumpur yang terbawa air hujan masuk ke sungai, menyebabkan pendangkalan. Sungai yang dangkal memiliki kapasitas lebih kecil untuk menampung air sehingga lebih mudah meluap saat hujan deras. Masalah ini diperparah oleh tata ruang yang lemah. Banyak kemungkinan dibangun bantaran dan dataran sungai. Akibatnya, air mengalir lebih cepat ke permukaan sehingga air hujan turun tidak sempat untuk meresap. Deforestasi juga menyebabkan erosi tanah dan lumpur yang terbawa air hujan hingga masuk ke sungai, menyebabkan pendangkalan. Sungai yang dangkal memiliki kapasitas yang kecil untuk menampung air, sehingga lebih
mudah untuk meluap saat hujan deras. Masalah ini juga diperparah oleh tatanan ruang yang lemah. Banyak pemukiman dibangun di bantaran sungai dan dataran banjir. Sementara izin perkebunan dan tambang sering diberikan kepada kawasan hulu tanpa mempertimbangkan daya dukungan lingkungan. Dalam teori tata kelola lingkungan, kondisi ini disebut sebagai kegagalan perencanaan ruang dan pengawasan kebijakan. Akibatnya, banjir di Sumatera bukan sekedar persoalan alam, tetapi juga cerminan dari pilihan pembangunan. Dr. Insinyur Padma Suryatmojo, SHUD, MSI, Ibu, dosen dan peneliti Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mengatakan, banjir bandang yang membawa kayu-kayu besar dan sedimen itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekologis yang kini menurun, serta perubahan fungsi hutan memperbesar limpasan permukaan. Ketika hutan hilang, kemampuan tanah untuk menahan air itu pun ikut hilang, dan debit puncaknya tak lagi dapat dikendalikan. Hal ini menjelaskan bahwa penyebab banjir yang ada di Sumatera dikarenakan faktor alam dan campur manusia terhadap kerusakan yang telah terjadi. Banjir yang terjadi di Sumatera tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga melahirkan perdebatan tajam di ruang publik. Berbagai kelompok masyarakat menafsirkan penyebab dan solusi banjir dengan sudut pandang yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Di satu sisi, aktivis lingkungan, akademis, dan organisasi masyarakat sipil menilai bahwa banjir merupakan dampak langsung dari kerusakan lingkungan yang bersumber pada kebijakan alih fungsi lahan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap izin perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek infrastruktur yang berada di kawasan hutan, serta daerah aliran sungai. Di sisi lain, sebagian elit politik dan pemangku kepentingan ekonomi cenderung memandang banjir sebagai bencana alam yang tidak dapat dihindari, terutama akibat curah hujan ekstrim dan perubahan iklim global. Narasi ini sering digunakan untuk menekan respon darurat dan bantuan pasca bencana, tanpa menyentuh akar persoalan struktural seperti tata kelola lingkungan dan kebijakan perizinan. Perbedaan cara pandang ini menciptakan kontroversi besar. Publik mempertanyakan apakah banjir benar-benar tak terhindarkan atau justru diperparah oleh keputusan pembangunan yang mengabaikan resiko ekologis. Banjir di Sumatera tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekologis yang bersifat jangka panjang. Dari sisi sosial, banjir memperdalam kemiskinan rakyat, terutama bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, dan pekerja informal. Lahan pertanian yang terendam, peralatan kerja yang rusak, serta terhentinya aktivitas ekonomi membuat banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan. Tetapi selain itu, banjir juga memicu masalah lanjutan seperti gangguan kesehatan, putus sekolah, dan trauma psikologis, terutama pada anak-anak. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir, bencana menjadi siklus yang terus berulang kali dan sulit diputus. Dari sisi ekologis, banjir berdampak serius kepada kerusakan ekosistem, erosi tanah, dan sedimentasi merusak sungai, lahan basah, dan kawasan hutan. Habitat alami satwa dan liar menyempit atau terfragmentasi, sehingga meningkatkan konflik antara manusia dan satwa. Di Sumatera, kondisi ini mengancam keberlangsungan endemik seperti harimau, gajah, dan orangutan yang bergantung pada ekosistem hutan yang stabil. Tapi ingatlah, teman-temanku, banjir di Sumatera tidak dapat dipahami hanya sebagai peristiwa alam yang datang secara tiba-tiba. Ia merupakan cerminan dari hubungan manusia dengan lingkungan, serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam membangun kebijakannya. Ketika eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, risiko bencana meningkat dan dampaknya ditanggung oleh masyarakat luas. Sebaiknya
tanpa kesadaran kolektif dan perubahan kebijakan yang berpihak pada generasi berlanjut, banjir akan terus menjadi tragedi berulang dari generasi ke generasi. Wahai teman-temanku semua, cintailah lingkungan kita, cintailah alam kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Selebihnya, apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.